Malam pertama di alam kubur yang mencekam dan sunyi. Terkadang kita sibuk dengan dunia yang memiliki batasan dan melupakan alam kubur. Padahal alam kubur semuanya terasa gelap, mencekam dan sunyi. Bagaimana kisah kengerian pada malam pertama di alam kubur? Apakah manusia ketika berada di alam barzah akan kembali hidup? Bagaimana kondisi sebenarnya alam kubur? Nonton video ini sampai habis agar tidak sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Agai Atala, sebelum lanjut tolong tekan like di bawah video ini, agar setiap konten Islami semakin populer. Terima kasih. Gambaran alam kubur begitu mengerikan, kondisi yang gelap dan sunyi menambah suasana semakin mencekam. Setelah menempuh kehidupan panjang sebagai manusia, kini jasadnya siap menyatu dengan bumi. Bagi yang beramal soleh selama di dunia, maka kuburan yang akan ditempati oleh si mayit akan menjadi taman surga. Namun sebaliknya, bagi yang ingkar kepada Tuhannya semasa hidupnya, maka kuburan yang akan ditempati akan menjadi lubang dari api neraka. Alam kubur adalah alam yang menyimpan banyak misteri dan rahasia. Karena kebanyakan cerita yang tersiar masih simpang siur dan terkadang sulit dipercaya kebenarannya. Para pecinta kumpulan misteri pasti selalu penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi saat jenazah sudah dikuburkan. Bayangan-bayangan tentang siksa kubur yang mengerikan pun saling melintas, berbaur dengan ingatan masa kecil yang dikisahkan oleh para guru agama. Malam pertama di alam kubur. Isakan tangis dari anggota keluarga yang mengantar jenazah, serta suasana senyap di antara pepohonan di area pekuburan membuat situasi bercampur haru dan mencekam. Tepat selepas langkah terakhir pengantar jenazah meninggalkan makam, apakah yang terjadi? Menurut hadits Nabi, alam kubur merupakan alam pertama dari akhirat. Inilah tempat pertama dari manusia setelah meninggal menunggu hari pembalasan.
kehadiran sang jasad. Selama menunggu hari pembalasan itulah, sang jasad akan berkali-kali menderita siksa kubur yang teramat pedih dan tak pernah terbayangkan sebelumnya. Berbeda, kalau semasa hidup, sang jasad berbuat amal baik dan bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut. Kepadanya dijanjikan surga dan tempat yang nyaman selama di alam kubur. Periode sensasi malam di alam kubur. Ada rentang waktu tertentu dari sosok jenazah yang telah menetap di alam kubur. Hitungannya mulai dari malam pertama hingga 25 tahun setelahnya. Sangat panjang bukan? Bahkan semalam di alam kubur pastilah terasa sangat lamanya. Malam pertama, jasad sebenarnya mulai membusuk. Dan bagian tubuh yang pertama kali membusuk adalah perut dan kemaluan. Itulah alasan semasa hidup setiap manusia seharusnya menjaga 2 bagian tubuh tersebut. Jasad juga mulai berubah warnanya menjadi agak hijau dan cenderung gelap. Malam kedua malam berikutnya, organ dalam tubuh mulai membusuk seperti lambung, paru-paru, hati, dan limpa. Malam ketiga ialah malam ketika jasad mulai mengeluarkan bau busuk. Setelah 7 hari, wajah jasad akan mulai membengkak dan terlihat jelas di bagian pipi serta kedua mata. 10 hari pertama, tubuh akan semakin membusuk. Setelah 2 minggu, perlahan-lahan, rambut jasad mulai rontok dan terurai bersama tanah. 15 hari, jasad akan mulai dikerubuti hewan-hewan tanah, seperti ulat. 6 bulan daging telah menyatu dengan tanah dan hanya menyisakan sedikit. Cuma tersisa tulang dan rangka dari jasad tersebut. 25 tahun. Kerangka akan meninggalkan 1 biji dengan tulang yang sangat kecil. Dari tulang itulah kelak manusia akan dibangkitkan di hari pembalasan. Allah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memberdayakan. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 185. Allah memberikan pemberitaan umum kepada seluruh makhluk bahwa setiap jiwa akan merasakan kematian. Hanya Allah saja yang maha hidup tidak akan mati. Adapun jin, manusia, malaikat semua akan mati. Kematian merupakan hakikat yang menakutkan. Dia akan mendatangi seluruh orang yang hidup dan tidak ada yang kuasa menolak maupun menahannya. Maut merupakan ketetapan Allah. Ini adalah hakikat yang sudah diketahui. Maka sudah sepantasnya kita bersiap diri menghadapinya. Dan amal salih. Saudaraku, setelah kematian datang kepada kita, maka kita akan menempuh fase alam kubur. Seperti apa kondisi alam kubur yang akan kita tempuh nanti? Mari kita kaji kondisinya malam. Pertama, alam kubur yang menakutkan. Hani, bekas budak Utsman bin Affan, berkata, kebiasaan Utsman, jika berhenti di sebuah kuburan, beliau menangis sampai membasahi janggutnya. Lalu beliau ditanya, disebutkan tentang surga dan neraka, tetapi engkau tidak menangis. Namun engkau menangis dengan sebab ini, melihat kuburan. Mengapa demikian? Beliau menjawab, sesungguhnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya kubur itu adalah persinggahan pertama dari persinggahan akhirat. Bila seseorang selamat dari keburukannya, maka yang setelahnya lebih mudah darinya. Bila seseorang tidak selamat dari keburukannya, maka yang setelahnya lebih berat darinya. Rasulullah juga bersabda, aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Karena fase setelah kubur lebih mudah bagi yang selamat. Maka ketika melihat surga yang disiapkan Allah dalam kuburnya, seorang mukmin mengatakan, ya Rabbi, segerakanlah kiamat agar aku kembali kepada keluarga dan hartaku. Sebaliknya orang-orang kafir, ketika melihat azab pedih yang disiapkan Allah baginya, ia mengatakan, ya Rabb, jangan engkau datangkan kiamat.
Karena yang akan datang setelahnya lebih pedih siksanya dan lebih menakutkan. Gelapnya alam kubur. Hal ini ditunjukkan oleh hadis sahih dari Abu Hurairah bahwa seorang wanita hitam atau seorang pemuda biasa menyapu Masjid Nabawi pada masa Rasulullah. Rasulullah tidak mendapatinya sehingga beliau menanyakannya. Para sahabat menjawab, dia telah meninggal dunia. Beliau berkata, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Abu Hurairah berkata, seolah-olah mereka meremehkan urusannya. Beliau bersabda, tunjukkan kuburnya kepadaku. Lalu mereka menunjukkannya. Beliau pun kemudian menyalati wanita itu. Lalu bersabda, sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi para penghuninya dan sesungguhnya Allah menyinarinya bagi mereka dengan salatku terhadap mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Himpitan alam kubur. Setelah mayit diletakkan di dalam kubur, maka kubur akan menghimpit dan menjepit dirinya. Tidak seorang pun yang dapat selamat dari himpitannya. Beberapa hadis menerangkan bahwa kubur menghimpit Sa'ad bin Mu'adz, padahal kematiannya membuat aras berguncang, pintu-pintu langit terbuka, serta malaikat sebanyak 70.000 menyaksikannya. Dalam Sunan An-Nasai diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, inilah yang membuat arasi berguncang, pintu-pintu langit dibuka, dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh ia dihimpit dan dijepit oleh kubur, kemudian dibebaskan. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani, rujukan pada kitab Miskatul Masabi. Silsilah As-Sahihah nomor 1695. Dalam Musnad Ahmad diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya kubur itu memiliki himpitan yang bila seseorang bisa selamat darinya, maka tentu Sa'ad bin Mu'adz telah selamat. Hadis riwayat Ahmad nomor 25.015 sampai 25.400 disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahihul. Himpitan kubur ini akan menimpa semua orang, termasuk anak kecil. Rasulullah bersabda, seandainya ada seseorang selamat dari himpitan kubur, maka anak kecil ini pasti selamat. Mujam At-Tabrani dari Abu Ayyub dengan sanad sahih, dan riwayat ini didilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami. Fitnah atau ujian kubur. Jika seorang hamba telah diletakkan di dalam kubur, dua malaikat akan mendatanginya dan memberikan beberapa pertanyaan. Inilah yang dimaksud dengan fitnah atau ujian kubur. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dari sahabat Al-Bara bin Azib, Rasulullah bersabda, kemudian dua malaikat mendatanginya dan mendudukkannya, lalu keduanya bertanya, siapakah Rabbmu? Dia si mayit menjawab, Rabbku adalah Allah. Kedua malaikat itu bertanya, apa agamamu? Dia menjawab, agamaku adalah Al-Islam. Kedua malaikat itu bertanya, siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini? Dia menjawab, beliau adalah utusan Allah. Kedua malaikat itu bertanya, apakah ilmumu? Dia menjawab, aku membaca kitab Allah. Aku mengimaninya dan membeberkannya. Lalu seorang penyeru dari langit berseru, hambaku telah berkata benar, berilah dia hamparan dari surga dan berilah dia pakaian dari surga. Bukakanlah sebuah pintu untuknya ke surga. Maka datanglah kepadanya bau dan wangi surga. Dan diluaskan baginya di dalam kuburnya sejauh mata memandang. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah tampan kepadanya, berpakaian bagus, beraroma wangi, lalu mengatakan, bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu, inilah harimu yang engkau telah dijanjikan kebaikan. Maka ruh orang mukmin itu bertanya kepadanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Dia menjawab, aku adalah amalmu yang saleh. Maka ruh itu berkata, Rabbku tegakkanlah hari kiamat, sehingga aku akan kembali kepada keluarga dan hartaku. Pertanyaan ini juga dilontarkan kepada orang kafir sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi yang mulia. Kemudian ruhnya dikembalikan di dalam jasadnya, dan dua malaikat mendatanginya dan mendudukkannya. Kedua malaikat itu bertanya, siapakah Rabbmu? Dia menjawab, aku tidak tahu. Kedua malaikat itu bertanya, apakah agamamu? Dia menjawab,
Aduh, aku juga tidak tahu. Kedua malaikat itu bertanya, siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini? Dia menjawab, aku tidak tahu. Lalu penyeru dari langit berseru, hambaku telah berkata dusta, berilah dia hamparan dari neraka, dan bukakanlah sebuah pintu untuknya ke neraka. Maka panas neraka dan asapnya datang mendatanginya. Dan kuburnya disempitkan, sehingga tulang-tulang rusuknya berhimpitan. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah buruk kepadanya, berpakaian buruk, beraroma busuk, lalu mengatakan, terimalah kabar yang menyusahkanmu. Inilah harimu yang telah dijanjikan keburukan kepadamu. Maka ruh orang kafir itu bertanya kepadanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa keburukan. Dia menjawab, aku adalah amalmu yang buruk. Maka ruh itu berkata, Rabbku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Dikutip dari Sahihul Jamik nomor tahun 1672. Dari hadis yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa pertanyaan dalam berlaku untuk umum, baik orang mukmin maupun kafir. Semoga kisah ini dapat mengingatkan kita semua tentang kematian. Share video ini kepada siapapun yang Anda sayangi. Semoga kebaikan yang Anda lakukan akan dicatat sebagai sebuah pahala di sisi Allah dan kelak akan digantikan dengan surga yang begitu indah.